di bawah jempol ini jempol. Di sini dua ini 2 cm. Nah ini keluar 2 cm tapi jarak masing-masing orang berbeda. Nanti dirasakan mawon. Ketika 3 jari ini kita tempel dan kita tekan itu akan terasa denyut. Itu 3 titik ini denyutnya nanti bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Berbeda itu artinya denyutnya iso denyut. Sing kene sing tengah iso wae denyut, sing kene iso wae malah ora kroso. Dan seterusnya. Paham ya? Tapi iso wae padha. Nah, ini namanya arteri ini, nanti ini jenenge arteri. Arteri ini isine getih. Nah, iki terluka srek muncrat letek getih. Jadi nek arep bunuh diri ini kok. Nah, nek bunuh diri iki. Ampun mriki nak kene ora mati-mati mbok, ora mati-mati. Nak balik bunuh diri lek cepet sing iki. Nah, sing didemek iki yo. Lah ini tak jelaskan fungsinya. Untuk titik pertama di jari manis. Jari manis ini tangan kiri ya, tangan kiri. Di jari manis ini menunjukkan organ tubuh manusia bagian atas, bagian kiri. Nah, organ atas bagian kiri yang kenapa tenggeri jantung. Jantung, aorta, sak bulu-bulu nih organ atas bagian kiri. Sing tengah niki menunjukkan organ manusia bagian tengah yang kiri. Yang mobil ponenten seperti ini di belok lawan saya ini botol lain. Kemudian yang telunjuk ini menunjukkan organ tubuh manusia bagian bawah. Kalau kiri ya ginjal kiri dan kawan-kawannya. Nah, yang tengah mau ya kan liver atau hati, limpa, pankreas, itu saya tengah. Nah, demikian juga yang kanan, ibu kisami memberi barangnya. Ketika ditekan sama ada denyutnya kayak yang ini tadi. Yang jari manis ini menunjukkan organ tubuh bagian kanan atas. Kanan atas itu ada paru-paru dan teman-temannya. Kemudian yang tengah ini menunjukkan organ tubuh bagian tengah. Jadi kalau bagian tengah, yang kanan itu ada limpa dan teman-temannya. Lambung itu termasuk tengah. Kemudian yang telunjuk kanan, yang telunjuk ini menunjukkan organ bagian bawah yang kanan. Tangan kanan menunjukkan kanan, kiri menunjukkan kiri. Nah, sing jari manis menunjukkan atas, tengah menunjukkan tengah, telunjuk menunjukkan bawah. Saya bawah. Nah, ini cara mendiagnosa ini boleh dibuka atau tidak. Caranya begini. Ketika ini ditempelkan dan denyut sudah kita temukan, kita rasakan. Ketika denyut ini kira-kira dalam 1 menit itu ada 60 sampai 90 denyutan. Itu detikan itu. So kira-kira 5 denyutan orang iso kira-kira. Iki 1 menit kira-kira swidak denyut utawa 70 denyut ya ora dipaskan. Sing kira nang kira-kira iki padha karo detikan jam ya wis. Berarti itu luwih cepet sithik. Itu luwih alon sithik. Artinya 60 sampai 90. Itu berarti organ itu boleh dibuka. Kuat dibuka. Nah, kalau misalkan ini kita tempelkan, ternyata denyut ini kira-kira dalam 1 menit kok kurang dari 60. Alun dulu itu berarti organ itu pada posisi lemah. Jadi tidak boleh dibuka. Sekali lagi 3 titik ini bisa masing-masing. Iso wae sing iki kuat, sing iki ora kuat, sing iki kuat meneh. Utawa iki ora kuat, iki kuat,
iki ora kuat. Begitu dan seterusnya. Jadi ketika jenengan deteksi ngeten, oh ini nenggon titik jantung oleh dibekam, kan gitu. Tapi kalau debitnya kok kira-kira kurang tidak, jangan sekali-kali dilakukan pembekaman. Bisa pingsan dan bisa efek lebih lanjut. Bisa dipahami? Itu diagnosa sing awal yang perlu dipahami oleh pembekam. Jangan sampai tidak dilakukan, apalagi ketika kita non-sewu baru awal-awal mulai pembekam. Tapi nanti ketika sudah jam terbangnya lumayan, misalnya setengah pasien rasa oke, terus dikur lah. Niku mungkin belum wong teko niku skorane kok gitu. Oh iki jantung kuat, iki ginjal kuat, iki organ kuat, iki ra kuat, nanti langsung bisa kita terapkan di sini kan. Meskipun wong iki ngeyel, aku pokoknya pengen bekam, tetap harus didiagnosa. Ora iki ora kuat dibekam, ora kuat dibekam basah, kowe kuwate bekam api yo. Ora aku kowe pengen bekam juga iki bae. Jangan manut pasien ini, tapi harus didiagnosa. Kalau memang diagnosa tidak kuat, jangan dilakukan bekam. Saya pernah, itu atletnya bukan atlet ecek-ecek, itu proliga. Jadi nulung sokuat ketika didiagnosa itu di bagian tengahnya ternyata tidak kuat. Dia tetap ngeyel minta apa-apa mas. Tapi memang semaput loh ya. Kalau itu tidak berbahaya, kecuali jantung. Kalau jantung jangan ginjal. Itu semaput, tidak semuanya kuat. Betul baru tempel kok belum ditusuk sudah semaput. Tidak apa-apa, nanti ada cara bagaimana kalau sampai yang kita buka itu semaput. Cara menanganinya bagaimana? Nanti kita akan belajar bersama juga. Paham yang terkait dengan haji sebelum dilanjutkan ke yang lain. Mau praktek dulu atau nanti? Coba tekan. Pun ketemu kabeh. Pun nggih dipaham. Terus yang kedua, teori kok dijelaske. Oh iki racune sing numpuk ning awak iki berupa lembab dingin. Oh iki berupa panas. Oh iki berupa angin. Nah, carane ndelok piye ben awake dhewe ngerti oh iki racune iki lembab dingin, maka harus saya bekam api, tidak boleh saya bekam basah. Ini untuk mendiagnosanya kita menggunakan lidah. Lidah dijuluke, didelke ini. Nah, nanti akan ditemukan warna lidah yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Nah, ketika menjulurkan lidah itu nanti jenengan lihat di pucuknya. Pucuk lidah ini jantung. Pucuk lidah ini jantung. Kalau dilihat di pucuk lidahnya itu hitam misalkan, berarti itu jantungnya bermasalah, ada sumbatan-sumbatan ke arah jantung. Nah, tidak hitam. Kalau misalkan dia tebal dan hitamnya itu bercampur dengan putih seperti ini, berarti itu lembab dingin. Nah, maka terapinya nanti bukan bekam basah tapi bekam kering. Ketika ada titik hitam di situ, tapi bercampur dengan kekuning-kuningan terus kering lidahnya, berarti dia panas. Nah, ketika panas maka tidak boleh dibekam api, tapi dibekam basah atau bekam kering. Bisa dipahami? Nah, terus untuk hati, untuk limpa itu berada di samping-samping. Kalau lidahnya tebel putih itu berarti lembab dingin. Jadi sing dingin, lembab itu racun yang menumpuk di organ bagian tengahnya, entah di hatinya, entah di limpanya. Nah, ketika terlihat lembab atau terlihat tebel terus putih terus kandung itu pasti lembab dingin iso angin iso, maka nanti dibekam hati. Kalau terlihat kering
koyo wek-wek ono koyo kalen-kalen cilik-cilik itu dipastikan panas. Pastikan panas, maka tindakannya dibuka. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti ada di bisa dibaca. Nah, yang penting ini kita sampaikan supaya paham dari gambaran. Nah, tanpa dijelaskan ulang itu saya sudah paham. Lagi bisa dipahami. Itu paling tidak 2 diagnosa itu yang harus dilakukan sebelum kita melakukan buka. Nah, saya terus diagnos anatomi. Secara defaultnya Rasulullah secara default itu pateni Rasulullah sudah menentukan titik-titik terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia yang diroro ini bukan ini itu sudah ditentukan oleh Rasul. Jadi nak ono wong bukan itu mesti benar karena titiknya sudah ditentukan. Pakem yang itu bukan kodo. Yang membedakan adalah nanti SOP-nya tadi yang saya ceritakan. Jadi ada titik sunnah yang pertama. Titik sunnah yang pertama itu ada yang saya namanya titik umuhid. Umuhid itu ada di puncak kepala. Untuk menentukannya gitu. Niki ujung telinga ditarik ke atas sampai ketemu di sini, ujung telinga. Nah, sampai ketemu di sini di tengah-tengah persis. Dari sini ditarik ke depan, ketemu di ujung hidung. Itulah titik umum. Jadi gitu. Terus ditarik ke depan, ketemu. Ini namanya titik umum. Di P20 itu titik akupuntur. Masuk kapan-kapan aku dilakukan akupuntur. Nah, ini merupakan titik utama dalam bekam. Nah, kalau di istilah medisnya namanya foramen magnum. Karena di bawah titik yang kalau tekan ini ada lubang kecil yang menghubungkan sampai tulang ekor manusia. Dan struktur tulang manusia dari tulang serviks sampai tulang ekor, tulang belakang ini merupakan pelindung semua saraf manusia, itu tulang belakang. Pelindung sumsum tulang belakang. Jadi ini untuk mengoneksikan seluruh saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Karena ketika ada orang stroke itu terjadi disfungsi sarafnya banyak yang tidak berfungsi. Maka ketika orang stroke kok belum dibekam di umum atau belum dioperasi, kalau medis belum dioperasi lewat ini dibersihkan badannya, itu akan susah sembuhnya. Nah, ini merupakan titik wajib. Meskipun nanti ada kombinasi terapi banyak sekali terkait dengan stroke, bagaimana mengobati orang stroke yang tidak bisa apa-apa, bisa sampai jalan kembali. Nah, itu ada jalur-jalur khusus, artinya ada cara-cara yang khusus terkait dengan orang stroke. Dan nanti kapan-kapan diagendakan bekam khusus stroke. Ini namanya umuhid, mengoneksikan seluruh sistem saraf manusia. Tidak ngomong stroke ini belum dibekam ini harus diobati itu angel nyambung saraf. Pusat sensornya di sini. Ini ketika diberikan ini ada sensasi yang luar biasa. Misalnya ngantukan banget, ngantuk aneh karena sebab-sebabnya ketika ini nanti akan res lagi. Ini titik pertama, mungkin. Untuk apa saja titik mungkin bisa. Nah, itu penentuannya tadi, penentuannya. Terus, nah itu kalau menurut hadisnya Rasulullah itu untuk menyembuhkan 100 macam penyakit. Artinya apa? Tidak kelak-kelak 100 jumlah penyakit itu betul. Tapi sebetulnya maksudnya penyakit apapun itu bisa diobati lewat titik umum.
Misalnya beli sikile, kebas sikile, lagi makan rokok, itu bisa diobati lewat satu titik ini. Tangannya jembe-jembe, gelindingan punya peda, kayak sekilo wis sebas, gelindingan bisa diobati lewat ilmu. Maka di dalam hadisnya itu adalah 100 titik penyakit. Nah, untuk detail penyakitnya itu bisa dilihat sebagai epilepsi, dan seterusnya dan lain-lain. Itu artinya ya penyakit apapun. Nah, ini bisa dituliskan penyakit sing umum, sing sering terjadi pada manusia itu. Nah, kalau tadi ketika kita diagnosanya itu denyutannya kurang dari 60, tetap tidak boleh dibekam basah, tapi nanti bisa dibekam api atau dipanasi lewat moxa. Namanya terapinya moxibusi. Nah, kalau deteksi nadinya tadi kuat, maka baru boleh dibekam basah. Itu terkait dengan kita body nah ini komplit ini misalnya vertigo bekam niki kan mengobati vertigo misalnya. Nah itu nanti ada sampingan atau ada dampingan virbalnya apa untuk vertigo, untuk epilepsi, hipertensi, stroke, dan komorbi cepat identiko. Oh untuk vertigo ada pegagan, Down syndrome dan alam-alam. Enak toh? Iya, panas-panas nih toh. Sekarang mungkin di print sing gede tempel ini buat orang usah gak ngapalke. Oh sampeyan ngerti iki, Pak. Ini titik sunah pertama, titik sunah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah. Ini kemudian lanjut apa saja yang bisa diobati ini wonten yang perlu tak tulis di kabeh ya. Ini stop. Al-Kahil, titik utama nomor 2 dalam proses pengobatan bekam namanya titik Al-Kahil, macam triko. Nah, jadi kayak tenan buka ini. Buka. Terkait bicara gawan. Awas sebar buka benar. Tapi setiap bulan buka. Nah, kemudian titik yang selanjutnya terkait dengan penyakit apa saja yang bisa diobati nanti bisa dibaca-baca lagi di modunya. Sebenarnya ada bukan HP lagi. Itu saja dibuka teng HP. Nanti bisa dikirim ke HP masing-masing. Lanjut. Ini kan kayak patung ya. Lihat toh. Baik. Al-Kahil. Nah ini Al-Ahdain. Titik sunah yang ketiga namanya Al-Ahdain. Ahdain itu titiknya mulai batas rambut ini. Nah, ini. Niki tekan beri. Niki iseh Al-Ahdain. Niki tekan beri. Niki tekan beri. Nanti kopi pakai model kecil yang cukup ini kok. Ini Al-Ahdain. Nah, kanggo ini apa wae, misalnya kanggo wong sing waktu sing kaku napa di THT atau THT sakit yang penting itu THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini sakit yang penting. Ini titik yang ketiga. Kemudian titik selanjutnya itu sudah mulai titik yes point itu artinya tidak ada rekomendasi khusus oleh Rasulullah, tapi boleh dilakukan dimanapun. Artinya di seluruh badan ini boleh dilakukan bekam dengan catatan ketika tadi dideteksi kuat. Misalkan mau bekam titik jantung kan memiliki urutannya berarti di sekitar sini jantung. Di sini adalah titik paru. Kemudian di sini titik lambung, limpa. Di sini titik liver. Kemudian ginjal yang tercaranya seperti nah, yang terus. Nah, yang
pankreas sing rada munggah sithik mepet. Nah angel we mentok iki bekam kabeh mawon ora apa-apa. Sing penting kuat gitu loh. Nah, Ora kenal. kemudian titik yang masih sunah lagi itu Ke bawah. alwarik itu termasuk titik ginjal ini kali titik gon tetean bokong ini. Nah, ini. Ora keton. Nah, ini kan saya dari rangkaian terus mungkin bukannya termasuk titik ini. Ini nopo itu? Galek. Dari rangkaian lanjut ini kami tinggi dulu. Sing ulang ekor tinggi begini. Nah, ini pun bukan kasus. Tapi tak bocorin siji ini. Karena ini penting. Nah, untuk yang selanjutnya tadi sesuai dengan diagnosa tadi. Semua titik sunah rata-rata gitu. Ada yang titik sunah ada di kaki namanya Dorilgodan, kemudian apa ya, point. Tapi yang paling utama ada di bumbung. Kenapa di bumbung? Karena lalu lintas utama, lalu lintas darah manusia itu ada di sini karena tulang belakang. Ini jalan raya kita itu begini. Nah, jalan raya ini lancar, mungkin penyebar di COVID lancar. Mungkin jalan raya ini yang bakal ini wow, itu mungkin penyakit. Karena yang bertugas mengantarkan nutrisi itu darah. Ketika darah orang lancar, tetap terjadi banyak penyakit. Maka innahulah matawa itu jangan wow alasan. Karena semua penyakit manusia berhubungan dengan darah. Yang memberi makan sel-sel tubuh manusia adalah darah. Baik. Kemudian untuk menentukan titik bekam sing manjur, misalkan ini adain, titiknya kan segini ya. Kalau keluhan PHT. Nah, niku caranya menentukan biar tepat. Niku tangan ini diwalik ngeten, diwalik. Niki sing didemek. Didemek. Niki sing paling panas sebenarnya niki. Nak ngeten padha wae titik niku ora iso paten bedake bener. Tapi nak niki tukar. Nah, misalnya titik akhir ini sing paling panas ning pojok dhuwur kene, maka yang menentukan nanti ini sini. Itu titik manjur bukannya. Ya boleh titik di sini boleh, tapi nanti biasanya efeknya kuwi rodok loro, lorone rodok suwe ketika di kop itu loh, karena dia mengumpulkan racunnya itu narinya agak jauh, harusnya di sini dia ditarik dari sini, tetap ditarik ke sini, tapi proses nariknya itu akan ada rasa sakit. Mungkin buat kenapa-napa, buat ngarep, hanya proses nariknya itu rodok loro. Tapi nak iso pas ngeten iki mungkin iso langsung tarik boten ngajar rasanya yang berkepanjangan. Sama termasuk titik al katifain, katifain, titik pundak. Ini yo iso gawe dari kaku, nyeri bahu dan seterusnya dengan raiso diangkat itu seperti ini. Ini karena titik angin, banyak sumbatan angin di sini. Termasuk orang stroke orang nanti wajib dibuka di sini. Cuma tanggapannya khusus kalau stroke tidak boleh asal-asal. Itu ini bukan untuk tidak boleh langsung di sini. Ketika dia bisa dulu, nanti tanggapannya seperti apa terkait dengan setelah bukan nanti ada stimulasi saraf, setelah stimulasi saraf ada reposisi. Karena ketika orang stroke itu pasti terjadi disfungsi anggota itu tidak berubah. Sehingga biasanya kilometer itu sudah meter, seperti meter dan seterusnya. Jadi ilmu reposisinya yang dibutuhkan. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya siapin bekam praktek ya. Sambil kita jelaskan nanti cara pensterilan alat dan pengelolaan limbah. Nah, kenapa bekam sampai dilarang oleh pemerintah? Itu masih banyak orang yang melakukan praktek bekam. Tapi kalau orang ditutupi ini, tapi nanti dibekam itu dibuk ini buka putih. Nah, ketika ada orang yang dibekam itu ternyata punya penyakit menular, itu dipastikan menular secara normalnya. Menular yang boleh sing bekam ini bau.
Urung kok nak bar iki yo kowe gentikan ngono. Nah, iki kok ulang ning ngene kuwi sisa. Itulah kenapa pemerintah sampai melarang hukam. Hukam yang harusnya punya martabat tinggi dijatuhkan oleh praktisi hukam itu sendiri. Jatahe nak ngene iki 200.000 gitu. Nak orang nggowo ngene yo jual kan matur nuwun Mas. Wah, biasa. Iki pertama. Yang kedua harus pakai masker. Kenapa? Karena ketika nanti kita melepas kos pertama sampai awal, itu yang keluar itu adalah racun berupa gas, angin. Nah itu nanti ketika tidak pakai masker langsung kena kita akan tertular. Maka banyak juga terapis banyak yang mati muda. Jadi aslinya salah dulu, ingin mati no. Nah, karena tidak memperhatikan kemudian ini yang penting ini orang beribu saya masak toh ini apa yang penting nah ini orang bernapas masak toh kok mau bawa ke sini toh Niki ora diwakil amplop nggih sing niki. Niki wakil niki nggih. Double fungsi ya. Paling tidak niki sing harus bagi pembuka. Ini aman. Kaos tangannya di kaos tangan sing ngeten iki. Kaos tangan nggih. Kaos tangan kena nggih. Tetep kena. Nah niki insyaallah ini untuk tempat kopi yang bersih yang belum dipakai, jangan sampai nanti dicampur sama yang sudah dipakai. Setelah dipakai nanti ada tempat stainless sendiri untuk naruh kopi yang sudah dipakai. Kemudian ini adalah untuk sampah darahnya. Sampah darahnya stainless ngeten kayak plastik warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena kuning itu menunjukkan bahan beracun berbahaya. Jadi nak ting dunia medis itu nak ngerti plastik kuning itu gila. Masih ngerti nak kuning berarti di sini itu bahan beracun berbahaya. Jadi maka sampahnya kalau di sini keleset dia untuk berkat Pak ya. Berkat, oh berkat. Nomor berkat itu kuning rupanya. Berbahaya suruh berbahaya kemudian ini ada pinggul nanti ini untuk menempatkan lancet yang setelah kita pakai yang kita pakai nanti ditempatkan sendiri tidak dari satu sama ini. Kemudian untuk jarum yang ini jangan dibuang sembarangan, nanti dikumpulkan di satu botol atau kan tempat yang aman ya, jangan sampai dibuang karena ketika dibuang juga akan membahayakan sampai kalau tidak buang ini akan berbahaya. Nanti setelah penuh misalnya dengan pasien yang terlikur di pulau ya boleh sudah gede atau ini gede lah cuma terlikur ya mungkin akan kebak niku kerjasama sama pihak puskesmas biasanya mungkin akan sebut sampah. Nak boten amrih amane ini mungkin nak dibuang nih apa itu dengan santai, sing tidak mungkin diambah orang. Itu nak terpaksa untuk yang lainnya juga ada tatarannya. Ini bisa dipahami ya. Selanjutnya terkait dengan pasien. Oh ya, itu dijelaskan. Jangan bukan tisu tapi kasar steril. Tapi karena kalau kita tidak
biasa menggunakan kasa, nganggo kasa nanti akan melatih jeret. Jadi angel kasanya kok saya sepele yang ini malah bocor-bocor menggunakan kasa. Kita pakai tisu mawon berlomba-lomba. Sebetulnya tisu ini tidak direkomendasikan oleh kesehatan karena banyak tisu yang daur ulang dan seterusnya. Karena ketika menyemprotkan nanti akan membahayakan bisa infeksi. Maka untuk mengantisipasi supaya tidak infeksi, ada yang namanya minyak herbal. Ini minyak herbal itu bisa pakai visiko, bisa pakai minyak bidara, bisa, atau minyak-minyak herbal yang lain yang sifatnya anti infeksi. Jadi mengantisipasi nomor tisu biar pemakaian tisu aman. Sebelum dibuka, jangan lupa dibersihkan dulu, diantiseptik dulu. Jadi pakai alkohol. Saya tadi yang boleh dibuka adalah di alkahil. Di alkahil di kepala dulu. Dicukur. Kalau yang di sini ya ini harus dicukur terlebih dahulu sampai bersih. Paling boten seukuran cukup yang mau ditempelkan. Kenapa harus dicukur sampai bersih? Karena ketika ini yo iso dibuka tetep saged. Aku buka nenggon sinau sama aku iso. Aku buka wis pengalaman. Sebetulnya tidak seperti itu karena ketika tidak dibersihkan nanti ketika kita membersihkan kotorannya itu tidak mungkin bisa bersih kalau tidak baru kita kasih minyak herbalnya. Nah saya pakai ini. Tembak. Nah, ini setelah dikasih minyak herbal baru di kok. Karena kalau tidak dikasih minyaknya nanti sakit kopnya. Oke, kan sakit. Untuk alkahil dari tulang ke bawah sedikit. Jangan sampai kok dibikin contoh ben pewo kok dibenake. Bilang TPK enggak? Carane mawon nggih, carane mawon. Ora bisa menilo. Buat celon. Belendung. Kalau terkait dengan kekuatan tarikan ini tidak ada batasan. Komunikasi kali pasien ini, senyamane pasien ini misalnya rosok bandar ya nah ini terjadi di akhir sebenarnya ini nanti setelah bekam akan muncul bintik-bintik hitam, tapi itu tidak apa-apa. Mak sembuhnya agak lebih lama dibanding yang tidak banyak sumbatan di sini. Ini gampang aku lebih baik. Maksudnya pulih bukan sembuh penyakitnya. Kurang. Ini rada kurang dengan positif. Rawuh iki contoh. Ini contoh saya salah dengan tadi ini. Kurang lolos, tapi ini sudah tenang. Untuk alkohol sudah. Ya, lama dari kaping ini maksimal 4 menit. Sekuat-kuatnya orang maksimal 4 menit. Kalau lebih dari 4 menit nanti akan mengakibatkan melepuh. Nah, jadi ojo bukan mlebu kabeh racun akeh. Iki salah mulai bukan dul ora racune akeh. Jadi kesuwen api. Nah, kaping awal inilah yang berfungsi mengumpulkan racun-racun di titik alkahil ini. Alkahil ini titik pertemuan dari
jalur edaran darah. Maka dia merupakan titik utama kedua setelah kuku itu. Hampir semua darah yang melintas di tubuh itu transitnya di sini dulu. Maka di sini ini banyak penumpukan toksin, banyak penumpukan racun. Maka ini merupakan titik yang bagus untuk dilakukan pemakaman. Sekali lagi 4 menit maksimal. Nah, dalam proses kapil ini, kopnya tadi selama 4 menit ini, inilah yang bisa menghasilkan yang namanya sekretom tadi. Karena sel-sel yang tertarik ini dia stres. Ketika stres maka sel itu akan berusaha melepaskan diri dari penjara kop ini. Maka dia memproduksi yang namanya growth hormone tadi. Growth hormone tadi diperintahkan ke sel-sel yang lain yang ada di sekitarnya ini sehingga muncul zat yang namanya macam-macam, ada endorfin itu nanti untuk kebahagiaan, kemudian ada zat-zat yang lain yang dibutuhkan untuk meregenerasi sel. Jadi ojo nganti liyane iki kaya aku, ngono iki sing sel-sel ning iki kok. Jadi liyane sing ning awak iki nanti ketika ini stres ini menghasilkan hormon tadi yang menyebabkan sel-sel yang sudah tua tadi iki kok dadi meneh. Dul enak tetep tuwa ngomong iku nasibku kaya aku, bijiku ngene iki, kowe malah ono meneh. Ngoten niku. Jadi diperintahkan begitu akan muncul zat yang mengakibatkan sel-sel yang tua menjadi muda lagi. Jadi saya mau mendidik pelaku so bergerak sekali. Bergerak setuju dengan itu. Ada contoh dari bisa. Nah, ketika sampai terjadi melepuh itu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi koyo kobong iki lho, koyo glombior. Jadi sing glombiorane sing isine banyu kok dipecah-pecah. Jangan sampai tidak, karena nanti akan bisa infeksi. Tapi benar-benar diresiki kalau sampai terjadi glombior. Nah, setelah kira-kira 4 menit atau dikira 1 kita cabut, kemudian nanti kita tusuk. Ini kan rasa teror kan semakin hilang ya. Jadi kan pertama sakitnya itu karena sampai orang itu yang tengah ini lorong hilang. Jadi wis koyo ora ono kopeng. Padahal kurang sedikit jadi gendokok niki sing sak duri kali. Suntik. Ada Melayu. Cara pakai plus. Nah, saya duwe meja kerja di mas yang bokok kanan tadi tidak orang kesuwen. Kesuwen macam ini mungkin kok salah betul mulai dicangkan loh. Nah, terus ditusuk sebelum ditusuk. Cara menusuknya itu nanti berlawanan arah jarum jam. Lebih enak searah jarum jam dibuat nopo-nopo, tapi dianjurkan berlawanan arah jarum jam. Apa fungsinya? Itu untuk menyeimbangkan rotasi darahnya. Ora bedo wong tuwa menika, napa kok rasa jarum jam berlawanan supaya rotasi bumi itu tetap stabil. Demikian juga lalu lintas darah di dalam tubuh manusia. Supaya tetap stabil, maka kita pakai cara dengan berlawanan jarum jam. Begitu pen sudah nempel niki terus nggih nganti polane ampun ngeten iki loro niki. Dan langsung deh. Salah maju. Untuk jumlah tusukan itu tidak ada patokan berapa. Yo kira-kira mulai sekok ini muter-muter wis tekan kene meneh dipun ampun dibaleni. Iki berobek. Contoh salah. Nek dibaleni oleh mungkin robek.
tapping yang kedua ini kita situasional, artinya situasional. Narik yang kedua itu bisa jadi nanti ketiga, bisa jadi keempat. Artinya apa? Ketika ditarik kedua ini belum selesai, wis 4 menit kok urung mandek, urung rampung, niku mangke niki diresiki terus dikok malih. Sampai berhenti, kemudian muncul satu cairan bening, satu titik teman-teman cekap. Nanti di salah satu titik yang dicoblos tadi akan muncul cairan bening, plasma namanya. Itu berarti sudah selesai proses. Nah, kalau masih muncul netes terus nyata nih, meskipun wis ping 10, yo sudah terus. Tapi rata-rata 3 kali itu sudah maksimal 3 kali sudah. Ada yang sekali sudah. Nah ini kalau kan resik bening saat ini enten ini gas racun ini. Maka ketika kita sudah pakai masker jipok ini kalau tapi orang kok dipetok sing menghindari iki melu Ukuran dalamnya itu. niki pun standar ya. Oke, kalau mungkin kejebol. Cuma ukuran jalur memang ada 2, ada yang ukur 21 sama 28. Direkomendasikan yang 21. 21 itu nak dinyoblos mboten loro. Tapi nak sing 28 niku loro. Nek nek mboten libur dicontoh kadang rasake nak loro iki piye ngoten niku lho. Nah, sing loro. Terus bukan enaknya kemarin dan itu kan berdiri kan rekomendasi. Rekomendasinya pegang itu sambil duduk. Kenapa sambil duduk? Karena lalu lintas darahnya dia nempel di kulit, dekat dengan kulit. Kalau tengkurap itu relatif ke bawah darahnya turun, turunnya turun. Direkomendasikan. Tapi memang kalau terpaksa jangan dulu biar sampai banyak kamu. Oh, jangan banyak dan sedikitnya yang keluar itu sebetulnya bukan target bukan. Tapi targetnya adalah toksin yang ada di situ dia keluar. Bisa jadi banyak, bisa jadi tidak. Kalau banyak itu biasanya ya memang sel darah tuanya itu banyak yang di situ, maka dia akan keluar. Kalau tidak timbul, ratunya kan bisa macam-macam, bisa berupa panas, bisa berupa angin, bisa berupa gas, bisa jadi sel darah tua yang rusak, bisa jadi. Maka ada yang banyak, ada yang sedikit, itu tidak masalah, tidak target. Targetnya adalah mengeluarkan toksin sedikit. Berarti kalau banyak itu banyak penyakit nggak mungkin? Tidak. Yang penting berarti 4 menitnya itu. Maksimal 4 menit. Terus yang salah kaprah lagi ketika diambil meter, meskipun mau ditarik lagi itu tetap dibersihkan dulu ya. Ketika diambil kalau saya itu kan kental macam ya. Nah kental ini bukan indikasi penyakit bukan. Jadi bukanmu kental berarti penyakitmu bukan. Karena ketika darah itu keluar dari tubuh manusia selang beberapa detik itu pasti kental. Karena ada trombosit yang itu keluar. Trombosit fungsinya salah satunya adalah zat pembuluh darah. Maka ketika ada pembuluh darah yang bocor, itu trombosit segera datang dan menempel pembuluh-pembuluh yang bocor. Salah satu fungsinya itu. Jadi pasti dia beku ketika sudah keluar. Karena tadi masih ngalir ketika kita ambil maka di Time aja.
Tapi jangan ditusuk lagi ya. Itu pakai yang tadi itu berarti. Itu Nah, nggak perlu disterilkan dulu. Kan untuk dia sendiri. Iya. Oke. Untuk satu orang prosesnya sebanyak apapun ya nggak apa-apa. Cukup ya. Kalau untuk orang lain lah, untuk orang lain berarti harus diselesaikan. Ini jajan juga tak tekno. Ini tak tekno. Nah, ini insya Allah 2 kali sudah selesai. Jadi nanti akan muncul ini yang bening seperti ini. Yang mau Berarti ini si bening itu namanya apa nih berarti? plasma. Oh, plasma. Tadi kan merah. Nah, ini kan mulai bening. Kuningnya kayak sapa. Meskipun hanya satu.